Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Rizky Maesa dengan NPM 200705136. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan eh, beberapa layar pada OSI layar dan paket data. OSI terdapat 7 layar di mana setiap layar memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Layar ke-7 yaitu application, layar ke-6 presentation, layar ke-5 session, layar ke-4 transport, layar ke-3 network, layar kedua data link, dan layar pertama yaitu physical. Fungsi layar application eh, terdekat dengan user menyediakan network service bagi aplikasi user. Berbeda dengan layar yang lain, layar application tidak menyediakan service bagi layar OSI lain. Contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Layar application menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronkan kesepakatan prosedur untuk error recovery, serta mengontrol integritas data. Lalu yang kedua ada fungsi layar presentation. Fungsi layar ini memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layar application sebuah sistem dapat dibaca oleh layar application sistem yang lain. Jika diperlukan, layar presentation akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum atau command data format. Lalu ada fungsi layar transport. Eh, Fungsinya itu yaitu membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Lalu ada juga secara khusus layar transport menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layar 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Dalam menyediakan reliable service, layar transport menggunakan transport, error, detection, dan recovery, serta information flow control. Lalu selanjutnya ada fungsi layar session. Fungsi layar session yang pertama yaitu menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Yang kedua, layar session menyediakan service bagi layar 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layar serta mengatur pertukaran data mereka. Lalu yang ketiga, di samping mengatur sesi, layar session menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien, kelas pelayanan, dan laporan pengecualian masalah layar 5, 6, dan 7. Lalu selanjutnya ada fungsi layar network. Eh, Fungsinya itu adalah sebuah layar yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau path selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Lalu itu ada yang kedua, fungsi layar data link. Eh, Fungsi layar data link ini menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung atau physical link. Yang kedua ada dalam melakukan hal ini, layar data link menggunakan pengamatan fisik atau physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitaan kesalahan atau error notification, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Lalu untuk yang pertama adalah fungsi layar fisikal. Fungsi layar fisikal ini mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya tingkat tegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor fisik, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada penjelasan model TCP atau IP atau yang bisa disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini memiliki 4 layer. Yang pertama ada application, transport, internet, dan network. Fungsi layer application TCP ini yang pertama yaitu berkaitan dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog control. Lalu yang kedua, mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layar dan mengasumsikan data telah siap di enkapsulasi pada layar berikutnya. Lalu yang kedua ada fungsi layar transport TCP. Yang pertama berkaitan dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction.
Yang kedua, yaitu salah satu dari protokolnya Transmission Control Protocol atau TCP menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well flowing, low error. Lalu yang ketiga, berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. Lalu yang keempat adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu atau packet switching. Lalu yang ketiga itu fungsi layer internet TCP. Yang pertama berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Lalu yang kedua protokol spesifik layer ini adalah internet protokol. Ketiga, jalan terbaik TK dan paket switching terjadi pada lapisan ini. Bila ada mengirim surat, kita tidak perlu bagaimana sampai di sana. Ada rute berbagai kemungkinan, tetapi kita melakukan perawatan yang tiba. Lalu yang terakhir adalah fungsi layar network TCP. Yang pertama yaitu disebut network layer, juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung atau physical link termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical dan data link layer atau layer 1 dan layer 2 OSI. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan dari saya mengenai OSI layer dan paket data. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.